awal banget saya ikut kursus terapi lintah itu di Bimono di daerah Gunung Putri Bogor. Itu kita baru mengenal lintah dari sana. Awalnya sih hanya tertarik ke lebah, tapi karena dalam satu paket ya udah sekalian jadi ikut terapi lintah. Dengan mempelajari terapi lintah kita jadi tahu banyak, ternyata ada banyak penyakit yang bisa diatasi wasilah kesembuhannya melalui lintah. Sebenarnya saya juga geli gitu ya, jangankan untuk menerapi orang lain, untuk megang lintahnya saja sebenarnya geli, luar biasa, geli banget. Tapi karena saya melihat kondisi pasien gitu ya, akhirnya hati itu tergerak sendiri, oh orang lain memang membutuhkan terapi lintah dan mereka kemungkinan besar sudah tahu apa sih manfaat daripada terapi lintah, sehingga ya saya memberanikan diri mengatasi rasa takut. Alhamdulillah kesininya berani gitu ya, karena mungkin itu panggilan dari hati nurani bahwa ini adalah salah satu jalan pengobatan yang bisa ditempuh sebagai alternatif untuk kesembuhan orang lain. Jadi rasa takut, rasa geli dan sebagainya juga bisa diatasi dengan sendirinya. Awalnya memang banyak pasien yang kebanyakan nggak mau terapi lintah dan mereka memberikan reaksi geli gitu. Tapi dengan ketekunan, dengan keseriusan saya untuk merayu yang mau diterapi, alhamdulillah akhirnya banyak juga yang mau terapi. Pasiennya berjejer gitu ya, sampai sekarang masih ada 6 pasien yang menjalani terapi lintah. Kadis tadi awalnya dia takut banget, tapi sekarang alhamdulillah berani juga gitu ya. Mungkin terapisnya berani gitu, berani untuk merayu dan meyakinkan bahwa ya tidak se-ekstrim itu gitu terapi lintah itu. Ya. Persiapannya tentunya diawali dengan mengetes kondisi pasien ya. Kita harus tahu pasien itu mengidap penyakit apa atau beliau memiliki keluhan apa. Lintah yang digunakan untuk terapi biasanya itu dinamakan dengan lintah hirudo ya. Hirudo itu bisa kita dapatkan di beberapa daerah. Kalau saya biasanya beli di daerah Bogor. Sebenarnya mungkin bisa juga sih menggunakan lintah biasa, tapi tingkat efektivitasnya lebih bagus. Yang biasa, yang umum digunakan untuk terapi biasanya adalah jenis hirudo. Ya. Lintah pada dasarnya di makanannya itu hanya ganggra aja. Jadi di air tempat penampungan lintah itu otomatis terdapat pakan untuk lintah. Jadi tidak ada khusus makanan tertentu untuk lintah, itu nggak ada. Ya. Yang penting airnya diganti per seminggu sekali supaya nanti tidak menyebabkan kotor airnya sehingga banyak lintah yang mati. Dan kalau sudah ada lintah yang mati itu harus dikeluarkan karena itu bisa menjadi wabah untuk yang lainnya. Ketika lintah itu sudah digunakan di satu pasien, berarti lintah itu menyimpan penyakit dari orang yang tadi gunakan gitu ya. Maka kalau misalnya tercampur digunakan kepada pasien lain, maka dikhawatirkan penyakitnya itu akan beralih kepada orang lain. Jadi lintah itu seperti halnya jarum, hanya satu kali penggunaan. Setelah itu harus dimusnahkan. Karena tadi berisiko menyebabkan penyakit itu menular kepada yang lain ya. Pemusnahannya gampang, tinggal setelah kita terapi langsung dikasih garam, maka itu otomatis akan mati gitu ya. Ada yang bilang, aduh kasihan dong dolim gitu ya, tapi ya daripada penyebaran penyakit berkelanjutan lebih kasihan lagi kita ke pasien yang berikutnya gitu. Jadi mau nggak mau otomatis harus dimusnahkan. Terkecuali misalnya kita lagi yang akan menggunakan, bisa lintah tersebut kita simpan selama 6 bulan. Setelah 6 bulan di karantina boleh disengatkan, tapi harus ke kita lagi, tidak boleh ke orang lain. Awalnya ukurannya kecil kayak gini, nanti kalau udah menghisap darah kotor jadi ukurannya besar ya, karena memang dia sengaja menghisap darah yang kotor. Biasanya dia juga ada fase stres gitu ya. Kenapa dia stres? Karena ya itu tiba-tiba dia dari air dipindahin ke
badan kita. Jadi ya, jadi dia tuh kaget, ini aku tuh mau diapain gitu ya. Lintah, kami mohon kerjasamanya, bantu ibu ini untuk disembuhkan dari penyakitnya ya. Bu, tolong bantu kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robbanas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a shifa'uka la yughadiru saqaman imsahul ba'sa biadika sifa la kasifa lahu illa anta as'alullahal azim rabbul arsyil azim. Biasanya lintah banyaknya pasien penderita asam urat gitu ya, kolesterol, terutama diabetes mungkin, karena diabetes itu kan bisa terutama untuk diabetes yang basah. Nah itu lukanya yang disebut gangre itu biasanya akan lebih cepat keringnya dengan cara diambil darah melalui lintah tadi. Saya ngelihat beberapa kasus seperti yang bisul gitu ya, yang jerawat juga bisa menggunakan terapi lintah ini. Oh iya, itu juga yang benjolan juga biasanya menggunakan lintah juga. Ya, sejenis tumor juga bisa dibantu menggunakan terapi lintah. Terapi lintah memang setelahnya ada bleeding, karena itu artinya peredaran darah kita lancar gitu ya. Kalau misalnya selesai di terapi langsung darahnya berhenti, nah itu mengindikasikan bahwa organ tubuh kita aliran darahnya kurang lancar, sehingga langsung diem gitu ya. Kalau masih lancar, ngocor, darahnya masih bleeding, alhamdulillah berarti peredaran darahnya lancar di tubuh kita. Kalau darah kita kental, itu lebih cenderung cepat kering. Tapi kalau darah kita lancar, justru dia masih tetap bleeding sampai malam masih bleeding gitu. Kalau masih bleeding itu ibu harus bersyukur, berarti peredaran darah ibu masih bagus, masih lancar. Iya. Setiap orang berbeda-beda. Ya, untuk terutama kalau orang yang mengidap penyakit diabetes, dia biasanya lintah itu paling mampu bertahan setengah jam saja. Karena kadar gulanya kan tinggi. Jadi ibarat kita minum sirup gitu ya, mungkin nggak minum sirup banyak-banyak. Nah lintah juga sama, untuk penderita diabetes dia paling mampu bertahan paling lama itu hanya setengah jam. Kalau orang pada umumnya itu lepas itu di sekitar 45 menit atau bahkan bisa mencapai 1 jam. Terapi lintah ini juga bisa berfungsi untuk kecantikan, estetika ibu. Nah, untuk orang-orang yang punya penyakit kayak jerawatan ya, selain luka gangreng tadi, diantara yang kedua juga bisa untuk mengobati orang-orang yang memiliki masalah dengan jerawat. Jadi kan lintah itu menghisap darah yang kotor. Nah, pada saat menghisap darah yang kotor itu, dia menemukan pada jerawat itu mungkin nanah, bukan hanya darah kotor, tapi juga ada nanah. Nah, dia langsung pasti akan mencari titik yang jerawatnya itu, gitu. Ya, lintah ini tahu di mana dia titik diperlukan, gitu. Dia maunya kemana, gitu. Dia akan mencari titik yang memang di situ ada sumbatan. Apalagi kalau misalnya titik di situ ada borok, pasti dia akan mencari titik yang borok itu. Karena dia tahu, oh ini ada di sini ada masalah gitu. Pokoknya bau sabun itu bau sabun. Ramen betul ya? Udah ikut banget. Iya, gue lo kejung ini. Sama ini tangan. Kebas. Sakit gak, Pin? Dia masih stres. Nah, biarin. Kendala sih tidak ada,
Yang pasti saya menemukan bahwa pasien itu cenderung pasti akan balik lagi gitu ya. Rata-rata setelah 1 kali penggunaan mungkin merasakan manfaatnya yang tadinya biasanya kemeng atau kebas terus kerasa lebih longgar. Alhamdulillah pasien itu dengan sendirinya datang lagi gitu. Apalagi untuk setiap pengobatan kami tidak pernah mengenakan tarif, tidak pernah meminta bayaran. Jadi otomatis pasien dengan senang hati untuk datang kembali gitu. Oh, harapan ke depannya ada banyak orang yang bisa disembuhkan penyakitnya dengan melalui pengobatan terapi lintah gitu ya. Dengan melihat banyak manfaat, saya yakin orang juga lebih tertarik dijadikan sebagai penyembuhan alternatif. Jadi orang tidak hanya berobat ke medis, apalagi kita tahu bahwa medis itu ada banyak resikonya gitu ya. Salah satu resikonya ya melalui obat yang diminum, itu aja mungkin.